Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Salam santun selalu buat para teman sahabat Dewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan endorfin, melatonin di dalam diri teman-teman. Semoga di dalam setiap tarikan nafas bisa kita jadikan makrifat dan bisa kita jadikan mahabbah kita kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan menjadikan acuan sebagai salah satu bahan untuk as-sholatu daiman abadan, yakni sholat daim atau mengingat Allah terus menerus melalui seluruh perilaku, tindakan, eksistensi dan perbuatan, bahkan ucapan di dalam kehidupan ini. Menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang tauhid sejati. Seorang tauhid sejati itu memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki pengalaman yang sangat luas, memiliki kepekaan di dalam kehidupan ini. Acuan untuk bermahabbah yakni hanya Allah. Apapun di dalam tindakan kehidupan, di dalam perbuatan, bahkan di dalam setiap pemikiran, semuanya selalu senantiasa tertuju dan mengacu hanya kepada Allah. Bahkan tentang kesedihan, mungkin tentang kekalutan kolbi, atau mungkin tentang negatifnya psikis. Manusia itu diprogram oleh semesta, oleh Allah, itu sangat unik. Acuan tentang keunikan manusia kalau dilihat dari sisi teologi, dari sisi agama, dari sisi keimanan, itu selalu senantiasa membanding-bandingkan tentang pengetahuan kita, tentang iman kita, tentang keyakinan kita, tentang apapun wujud ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Itu selalu senantiasa tentang iman kita, tentang keyakinan kita, itu selalu senantiasa diukur dengan orang lain. Saya mengatakan demikian karena saya sudah mengalami semuanya. Dulu ketaatan saya, ketakwaan saya kepada Allah, bahkan jidat saya sampai hitam. Ke arah mana saya tujukan, rahasia apa di dalam jidat hitam saya? Jadi semuanya tak lain kita bisa memanai dengan kepekaan itu karena pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Kalau kita mau melihat di zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, di zaman modern ini, kadang kita ironi melihat oknum-oknum umat Islam, bahkan yang sangat fanatik sekalipun, lebih-lebih yang Islamnya baru kemarin sore bisa sujud doang, itu sudah nggak karuan itu. Menganggap dirinya paling benar sendiri, menganggap dirinya ponakan Tuhan yang berani menyalahkan sana sini, berani mengatain sana sini. Kalau kita mau merenung, mau berpikir, di dalam kehidupan ini, di alam transit ini, sebenarnya yang rewel antara umat, antara manusia dan Allah, itu yang sangat rewel sekali sebenarnya manusia. Semoga para teman-teman Dewa Kultur tidak memiliki sifat demikian, karena ironi kita
kalau kita mengaku muslim, kalau kita memiliki ketauhidan sejati, kalau kita makrifat di dalam teologi, itu ironi kalau sifat ini sampai ada pada diri kita. Manusia serba rewel, manusia serba mencari kebenaran sendiri, manusia selalu senantiasa mengagung-agungkan tentang wujud perilaku ketakwaannya kepada Allah. Sedangkan Allah itu kalau kita mau merenungkan secara dalam tentang eksistensi Allah, Allah itu loh tidak pernah rewel sama sekali. Di dalam kehidupan secara umum, orang kebanyakan takut apapun, takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah ini dalam tanda petik, bukan kok kita itu seenaknya melanggar aturan rel syariat yang sudah ditentukan, tetapi dalam artian takut kepada Allah, kalau kita memahami tentang esensi Allah, kita betul-betul memahami tentang zat Allah, Allah itu tidak sama sekali untuk ditakutkan. Jadi kalau prasangka kita selalu ketakutan dengan Allah, maka nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, nilai-nilai ketakwaan yang kita lakukan, itu pun akan bersumber berdasarkan tentang rasa ketakutan itu sendiri. Allah sebagai penguasa zat Sang Maha Zat sama sekali tidak pernah rewel melihat hambanya. Hambanya mau beriman monggo, nggak mau beriman monggo. Hambanya mau bertakwa monggo, mau nggak bertakwa monggo. Hamba-hambanya manusia mau melakukan amalia ibadah silakan, nggak mau silakan. Hamba-hambanya mau hidup di dunia ria-rio, di dunia apapun silakan, kata Allah. Karena dawuh Allah, titah Allah, wahyu Allah yang diturunkan di dalam kitab itu adalah mewakili dari semua ketidakrewelan Allah. Makanya kalau kita mau merenung secara jauh, seluruh aturan-aturan yang ada, seluruh apa yang dilarang oleh Allah, itu seperti contoh dulu yang helm pernah saya tunjukkan. Jadi kalau kita taat karena takut kepada polisi itu memakai helm, maka di situ kita akan sangat salah besar. Walaupun di endingnya apabila ada operasi, itu memang menjadikan peraturan utama atau menjadikan kewajiban bagi si pengendara. Akan tapi kalau kita pernah mengalami kita terbentur di aspal, maka helm sangat menyelamatkan otak kita, kepala kita dari benturan aspal. Sama halnya dengan aturan-aturan Allah. Seluruh aturan Allah apapun, bahkan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, semuanya tak lain untuk apa? Untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Jadi indah kalau kita sebagai kaum muslim, sebagai pribadi-pribadi tauhid, itu kalau betul-betul mengerti tentang hakikat Islam itu sendiri, mengerti tentang hakikat teologi, mengerti tentang tujuan setiap amalia tindakan yang kita lakukan di dalam perwujudan ibadah. Allah betul-betul Sang Maha Esensi yang apabila difahami dengan benar, yang apabila difahami dengan penuh ketulusan hati, dengan niat kekuatan kolbi, dengan teman, di sini akan menjadikan pribadi-pribadi yang betul-betul tidak akan pernah negatif thinking kepada Allah. Makanya orang-orang yang mengerti tentang ilmu, tahu tentang ilmu, itu yang nggak disukai oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang tauhid yang mengerti tentang filsafat teologi. Yang paling nggak disukai itu adalah ngomongin orang lain dan ngerasanin. Jadi bahasa ngerasanin atau ngomongin orang lain ini paling nggak disukai. Satunya lagi adalah apa? yakni mengeluh. Kita tahu tentang kehidupan, kita tahu tentang arti la haula wala quwata illa billah, kita tahu arti yang menghidupkan, yang memprogram manusia. Itu adalah dalang-dalang yang memang menguasai setiap manusia itu sendiri. Jadi ironinya
Terkadang casing kita, pakaian kita, busana kita itu mencerminkan tentang keislaman yang murni, keislaman yang wah. Tetapi ironi juga apabila yang kita jaga itu hanya wujud casing-casing, itu wujud pakaian dohiriyah, sementara waktu pakaian batin itu tidak pernah digunakan. Makanya bagi para teman-teman tauhid, bagi saudara-saudara tauhid saya, semoga menjadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang jati diri dan betul-betul sampai di dalam jati diri. Kita tidak pernah neko-neko di dalam kehidupan, tidak pernah rewel dengan siapapun. Orang mau sholat monggo, nggak sholat silakan. Ngapain toh kita omongin? Ngapain kita ruwetin? Jadi Allah betul-betul Sang Rob, Sang Ilahi, betul-betul Allah yang tidak pernah rewel di dalam kehidupan. Prasangka yang mendasari keimanan manusia, prasangka yang mendasari tentang akidah manusia, itu silakan kita praktekkan, kita wujudkan di dalam kehidupan, itu sesuai dengan apa yang sudah kita titahkan. Seorang muslim adalah orang-orang yang tidak pernah rewel dengan apapun. Kita melihat teman-teman mungkin yang masih belum sembah sujud, dan sembah sujud dohiriyah itu belum tentu loh. Orang-orang yang notabene secara dohiriyah tidak sembah sujud, tidak sholat, itu belum menjadi acuan loh. Orang itu nggak dekat dengan Tuhan, dalam artian orang itu tidak, kolbinya tidak pernah terlepas untuk selalu senantiasa mengingat Allah. Makanya seluruh ketaatan, seluruh ibadah kita, seluruh perbuatan kita, seluruh apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini yang berhubungan dengan agama, dengan keimanan, tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Jadi seluruh perbuatan manusia, seluruh tindakan manusia, seluruh apapun yang dilakukan oleh manusia itu tergantung niatnya. Dan sementara waktu kita tidak pernah tahu niat-niat orang-orang yang mungkin kita suudonin. Intinya, semoga panjenengan saya selama masih dianugerahin tarikan keluar masuknya nafas, semoga kita bisa menjaga semua itu dan menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan semesta, di hadapan diri kita, lebih-lebih di hadapan Sang Rob, yakni Sang Maha Esensi, Sang Asal Muasal kehidupan, yang betul-betul memiliki welas asih kepada setiap hambanya, walaupun kita tidak mengharapkan tentang welas asih itu sendiri. Tapi semuanya itu akan berjalan secara ekstentik menurut apa? Menurut kolbi, pemikiran, dan prasangka manusia. Sedikit yang saya sampaikan dari Ewa Kultur, semoga menjadikan diri panjenengan pribadi-pribadi yang soleh-soleha, menjadi pribadi yang betul-betul amanah akan ilmu yang panjenengan bawa. Semoga layatasib Allah, keberuntungan Allah, kesehatan, berlimpahnya rezeki, berlimpahnya endorfin dan melatonin itu selalu senantiasa tertuju kepada panjenengan semuanya. Sambung doa selalu dari saya Ewa, saya Ihri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.